Kita akan kembali menyapa PLT Kepala Bapepti, Bapak Didit Nurdiatmoko. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Didit. Selamat siang, selamat Oke. siang. Oke, di sini suasananya seru sekali Bapak dan tentunya para hadirin di sini Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari Anda Pak Didit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan yang tadi bergabung, Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta, Direktur Utama Klirik Berjangka Indonesia, kemudian dari Aspeptindo dan rekan-rekan semua yang hadir langsung di ruangan maupun yang menyaksikan langsung CNBC dalam acara Jakarta Global Financial Summit ini. Bapak sekalian, rekan-rekan semuanya, tadi Pak Menteri Perdagangan dan Pak Wakil Menteri Perdagangan sudah menyampaikan tentang secara umum kondisi ekonomi Indonesia yang walaupun kita menghadapi beberapa ketidakpastian, namun secara garis besar kita menghadapi keoptimisan untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik di 2023 ini memang kita melihat adanya ketidakpastian, namun jika kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi digital, ini ada sesuatu yang menyejukkan. Mungkin bisa masuk ke dalam slide pertama ya. Nah, satu hal yang tadi saya sebutkan menyejukkan adalah pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan ini tumbuh 8 kali lipat hingga menjadi sekitar 4.531 triliun pada tahun 2030. Jadi akan berkembang sangat-sangat pesat terkait dengan ekonomi digital ini. Kalau kita lihat, Agustus tahun lalu nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sekitar 638 triliun. Ini kalau kita asumsikan kursnya 14.500 per US dollar atau setara 42% dari total nilai ekonomi digital di Asia Tenggara. Artinya kita memang bagus sekali. Di dalamnya tentu termasuk di situ ada aset kripto, juga ada sistem perdagangan alternatif dan yang lain sebagainya. Nah, ini tentu patut kita syukuri bahwa kita walaupun masih menghadapi ketidakpastian, tetapi kondisinya ini lebih optimis ke depannya. Kemudian di slide selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa pengembangan ekonomi digital ini sudah mau tidak mau harus kita lakukan ya. Di Indonesia ada 205 juta pengguna internet aktif. Yang mau tidak mau ini adalah menjadi pasar ekonomi digital yang sangat prospek untuk berkembangnya ekonomi digital Indonesia. Walaupun ada beberapa kelemahan terkait dengan kualitas bandwidth dan sebagainya, namun pengguna internet kita adalah termasuk salah satu yang terbesar setidak-tidaknya di Asia. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini? Saya ingin melihat pada historinya ya. Yang pertama terkait dengan karena ini banyak teman-teman dari Aspeptindo, dari Bursa Berjangka Jakarta, saya ingin melihat pada pengembangan atau historinya dari perkembangan transaksi dan pelanggan perdagangan berjangka komoditif. Kita masuk ke slide berikutnya. Kalau kita lihat ya slide berikutnya, kita lihat di sini bahwa dalam perdagangan berjangka komoditi ini kita tadi Pak Paulus menyebutkan ada yang bersifat multilateral, ada yang bersifat bilateral. Kalau kita lihat yang kuning ini bilateral, yang biru itu multilateral, ini perbandingannya masih sangat jauh. Di mana kita lihat di sini sebagian besar mungkin sekitar 90% lebih bahkan 95% itu kita transaksinya itu lebih banyak di bilateral. Sedangkan multilateral itu sangat sedikit walaupun dari tahun ke tahun itu makin berkembang ya, tapi kalau lihat dari persentase volumenya ini memang masih sangat sedikit. Nah, tentu ini yang harus kita perbaiki. Kenapa? Transaksi bilateral itu tidak jelek karena memang itu dilindungi oleh Undang-Undang 10 tahun 2011 ya.
terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, disebutkan itu sistem perdagangan alternatif. Namun ini membuat perdagangan multilateral yang justru ini akan menggambarkan bagaimana perdagangan komoditi di Indonesia yang sebenarnya ini menjadi sulit untuk berkembang. Nah, ke depan, kebijakan kami ke depan di slide berikutnya, kami akan mengembangkan bursa berjangka yang mampu menghasilkan price reference, yang mampu menghasilkan harga referensi bagi komoditi-komoditi Indonesia. Kemarin ketika kita kesulitan minyak goreng, ternyata kita baru menyadari bahwa komoditi CPO itu kita masih mengacu harga yang ada di Rotterdam dan di Malaysia, bukan harga di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun harga acuan ekspor CPO ke Indonesia itu menggunakan bobot dari Rotterdam, Malaysia, dan Indonesia. Belum murni Indonesia. Kemudian kita juga kenal, Indonesia itu memiliki beberapa komoditi yang mungkin terbesar di dunia, katakanlah kopi, ya, kopi, karet, dan sebagainya. Namun, kita masih belum mampu membentuk harga acuan, belum mampu menjadikan komoditi kita itu price reference. Nah, ke depan kebijakan kami adalah justru akan mendorong berbagai transaksi yang bersifat multilateral ini. Transaksi-transaksi yang dilakukan di dalam bursa ini. Nah, bukan berarti mengecilkan yang tadi disebut dengan sistem perdagangan alternatif, tetapi mestinya ada keseimbangan. Jika sistem perdagangan alternatif sudah mencapai volume sekian, tentu kita mengharapkan nanti kira-kira proporsinya adalah kira-kira ya 50-50 lah, kira-kira sama besar. Jadi harapannya kami akan mendorong, mewajibkan misalnya beberapa komoditi jika ekspor itu akan kita wajibkan melalui bursa berjangka, sehingga nanti diharapkan akan ada transparansi harga dari komoditi itu. Ya, jadi dengan adanya bursa ini transparansi tentu akan membaik transparansi harga itu. Kita tidak akan lagi bicara tentang bagaimana harga di Indonesia, harga di Malaysia, harga di Rotterdam, berapa harga yang diinvoice-kan ketika ekspor dan sebagainya. Tentu akibatnya atau tindak lanjutnya adalah kami akan memikirkan bagaimana insentif bagi para pelaku usaha yang akan memasukkan komoditinya ke bursa. Nah, itu jadi tentu ini akan kita lakukan secara bersama dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ketika akan berdiskusi bisa mendiskusikan ini lebih lanjut dan memberikan masukan kepada kami kira-kira langkah-langkahnya kira-kira seperti apa. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perdagangan digital, mau tidak mau kita akan bicara tentang perkembangan terkait transaksi aset kripto. Kita ke slide berikutnya. Ya. Transaksi aset kripto ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Di slide berikutnya, di 2020 itu nilai transaksinya itu masih sekitar 64,9 triliun. Meningkat di 2021 menjadi 859,4 triliun. Dan sampai dengan Agustus 2022 memang menurun dibandingkan dengan 2021, tetapi sudah 249,3 triliun, hampir 250 triliun. Dan kita sudah menyumbang ya dari transaksi kripto ini sudah menyumbang pajak baik berupa PPh maupun PPN. Jadi ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Ya. Pelanggan aset kripto ini sudah sekitar 16,1 juta orang, ya 16,1 juta customer. Nah, ini tentu lebih banyak daripada pelanggan yang ada di Bursa Efek Jakarta yang sekitar 8 atau 9 juta. Jadi dari sisi pelanggannya, kripto ini lebih banyak dari Bursa Efek Jakarta, walaupun dari sisi volume transaksi tentu masih lebih banyak di bursa efek. Nah, jadi kami tentu akan membuat pengaturan-pengaturan terkait dengan aset kripto ini. Kemudian jika kita lihat ya bahwa aset kripto ini sebagian besar ya itu pelanggannya adalah berusia 18 sampai dengan 30 tahun. 48% ya pelanggan dari aset kripto ini usianya adalah 18 sampai 30 tahun. Dan yang agak
menggembirakan, tentu mereka akan lebih cepat belajar tentang investasi di aset kripto ini. Tetapi di sisi lain yang agak mengkhawatirkan ketika tenaga-tenaga muda ini melakukan investasi di kripto, ini mungkin nanti terkait dengan masalah katakanlah kematangan jiwanya lah gitu-gitu seperti itu. Jadi kematangan berinvestasi. Kita tahu investasi itu selalu melekat dengan risiko ya. Tidak bisa dihindari kalau kita bicara PMO-nya adalah high risk high return ya. Tentu kalau kita menginginkan return tinggi juga pasti ada risk yang lumayan tinggi. Nah, tentu ini yang akan kami buat kebijakan-kebijakan atau pengaturan-pengaturan yang lebih lanjut. Ke depan kami akan membuat pengaturan-pengaturan baik terkait dengan aset kripto maupun dengan tadi perdagangan, sistem perdagangan alternatif, derivatif dan sebagainya, di mana kami akan mendorong kami akan mendorong pertumbuhan industri ini, tapi di sisi lain kami juga ingin memastikan adanya perlindungan bagi nasabah, perlindungan bagi konsumen. Jadi dua hal ini yang akan kami kerjakan agar industri terkait dengan perdagangan berjangka komoditi dan kripto ini, aset kripto ini bisa lebih berkembang dengan baik. Namun di sisi lain perlindungan kepada para pelanggan, masyarakat yang berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi ini juga lebih jelas. Fair play akan kita pastikan diterapkan di industri perdagangan berjangka ini. Misalnya kami akan membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang akan mengarah kepada transparansi agar masyarakat juga memahami dia satu berinvestasi itu mengandung risiko, kedua dia tahu berinvestasi ke perusahaan yang mana, ke pialang yang mana, ke pedagang fisik ke pedagang kripto yang mana. Karena kami akan membuat semacam rating bagi para pedagang ini, bagi para pialang ini, mereka sejauh mana fairnya gitu. Jadi kalau sekolah itu ibaratnya begini, ada yang akreditasi A, akreditasi B, dan seterusnya. Tentu calon mahasiswa itu akan boleh memilih, kalau akreditasi A mungkin lebih sulit belajarnya, tetapi nanti ijazahnya akan lebih diakui, tetapi kalau akreditasinya lebih bawah akan kebalikannya. Nah, ini juga kira-kira akan sama. Kami akan melakukan semacam perratingan bagi pialang, bagi pedagang, bagi pelaku usaha yang terkait dengan industri perdagangan berjangka ini. Ini kenapa? Supaya kita sama-sama enak, sama-sama fair bahwa ke depan antara industri ini bisa lebih berkembang dengan lebih baik dan di sisi lain perlindungan kepada masyarakat juga akan berjalan dengan baik. Masyarakat akan diberikan pilihan-pilihan. Dan yang terakhir tentu ini terkait dengan masalah kehati-hatian, kami selalu mengingatkan dan kami minta tolong kepada teman-teman semua yang hadir di sini, Asbabtindo, kemudian para pelaku pasar agar selalu mengingatkan kepada masyarakat agar menjadi pelanggan yang cerdas. Jadi Ibu Bapak selaku pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Tidak bisa tidak, karena kita hidup di sini tentu kita menginginkan pelanggan-pelanggan kita, ya mitra-mitra kita, masyarakat yang terkait dengan kita, itu juga memiliki literasi keuangan yang lebih baik. Nah, jadi dua hal yang ingin saya ingatkan kepada Ibu Bapak untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang legal dan logis. Ya. Jadi mohon ini juga disampaikan kepada masyarakat jika nanti masyarakat berhubungan dengan Ibu Bapak terkait dengan investasi perdagangan berjangka komoditi ini, harus yang diperhatikan adalah legalitasnya, ya legalitas terdaftar dan sebagainya, dan kedua adalah logikanya, ya. Tidak ada investasi yang memberikan penghasilan pasti. Nah, ini yang kemarin kita terkena ada beberapa permasalahan yang kita dengar, misalnya ada investasi bodong, robot trading dan sebagainya. Kami tentu tidak ingin hal itu terulang kembali. Jadi kami meminta teman-teman sekalian, termasuk kalau ini CNBC yang selalu aktif menyuarakan perdagangan berjangka komoditi ini, untuk selalu juga mengingatkan masyarakat.
Jadi sekali lagi, secara umum kebijakan kami ke depan adalah untuk mendorong perkembangan industri dan di sisi lain untuk melindungi masyarakat. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan diskusi yang dilakukan di acara Jakarta Global Financial Summit ini bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi industri perdagangan berjangka komoditi ini. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk PLT Kepala Bapepti Bapak Didit Nurdiatmoko. Terima kasih Bapak. Tadi banyak sekali poin-poin yang bisa kita highlight begitu ya Pak ya. Seperti apa tentunya pertumbuhan ekonomi digital ini juga bisa menjadi alat atau penopang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Kemudian di satu sisi juga penetrasi masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian tadi tertarik juga Pak terkait dengan bursa berjangka untuk acuan harga begitu ya Pak ya. Ini juga nanti bisa menjadi salah satu topik diskusi kita pada siang hari ini dan tentu tadi tidak terlupa juga terkait dengan edukasi dan literasi yang perlu ditingkatkan lagi bagi masyarakat Indonesia terkait dengan investasi tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Didit telah memberikan pemaparan, sukses dan sehat selalu untuk Anda.